Halo teman-teman calon akuntan jago. Kalau kalian lagi mendalami dunia akuntansi, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang fundamental banget. Percaya deh, di balik setiap lembar invoice dan setiap transfer pembayaran, sebenarnya ada dunia perpajakan yang ngumpet dan wajib banget kalian kuasai. Mungkin kelihatannya kerjaan akuntan di bagian AR atau AP itu cuma soal nyocokin angka ya. Pastiin tagihan benar, pembayaran masuk. Tapi ternyata ceritanya lebih dalam dari itu loh. Setiap transaksi itu sebenarnya jadi pintu buat kita masuk ke dunia pajak yang rumit tapi seru. Udah siap? Oke, kita mulai dari skenario yang paling sering kejadian. Pas perusahaan tempat kalian kerja itu ngejual barang atau jasa, nah pajak apa aja sih yang harus langsung diurus sama tim account receivable? Pajak pertama yang kita temui itu namanya PPN keluaran. Gampangnya, ini adalah pajak pertambahan nilai yang wajib hukumnya dipungut sama perusahaan kita, karena kita pengusaha kena pajak atau PKP dari setiap customer. Jadi simpelnya, perusahaan kalian itu jadi kayak perwakilan negara buat narikin pajak. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misalnya perusahaan kalian ngasih jasa pelatihan seharga 10 juta. Nah, di atas itu, kalian wajib nambahin PPN 12%, yaitu 1,2 juta. Jadi, total invoice yang kalian kirim ke klien itu 11,2 juta. Kelihatannya lurus-lurus aja ya, tapi pertanyaannya, duit yang masuk ke rekening beneran segitu nggak ya? Nah, ini dia nih yang sering bikin pusing, apalagi buat yang baru mulai. Udah nagih 11,2 juta, kok pas cek rekening yang masuk kurang dari itu? Apa ada yang salah? Tenang, nggak ada yang salah. Jawabannya ada di mekanisme pajak yang satu ini. Ini dia jawabannya, PPh Pasal 23. Jadi, untuk beberapa jenis jasa tertentu kayak jasa konsultan atau pelatihan, kewajiban buat motong pajaknya itu justru ada di pihak customer. Mereka lah yang motong sebagian kecil dari tagihan kita buat disetor ke negara. Inilah yang bikin ada selisih. Coba deh lihat perbandingan ini. Kalian nagih 20 juta. Customer kalian sebagai pemotong pajak bakal motong PPh 23 sebesar 2%, yaitu Rp400.000, terus mereka setor ke negara. Makanya yang masuk ke rekening kalian cuma 19,6 juta. Tugas paling penting kalian di sini adalah pastiin kalian dapat bukti potongnya. Itu adalah bukti sah kalau pajak kalian sudah dibayar lunas. Oke, tadi kan kita sebagai penjual. Sekarang kita balik posisinya. Gimana ceritanya kalau perusahaan kita yang jadi pembeli? Apa aja nih kewajiban pajak yang harus diurus sama tim account payable? Pas kita beli barang atau jasa, kita kan bayar PPN ke vendor. Nah, itu namanya PPN masukan. Bagian serunya adalah PPN masukan ini bisa jadi semacam kupon diskon buat PPN keluaran kita. Jadi, nanti total PPN yang harus kita setor ke negara jadi lebih kecil. Keren kan? Disinilah perannya kebalik 180 derajat. Kalau tadi kita yang dipotong sama customer, sekarang giliran kita yang wajib motong pajak dari vendor sebelum kita bayar tagihan mereka. Kewajiban ini nggak bisa ditawar. Prosesnya harus sistematis dan rapih, nggak boleh ada yang kelewat. Pertama, terima invoice. Kedua, ini bagian pentingnya, kalian harus identifikasi dulu ini PPh 23 atau PPh 21, baru dihitung potongannya. Ketiga, bayar sisanya atau jumlah bersihnya ke vendor. Dan yang terakhir ini yang paling krusial, jangan lupa setor potongan pajaknya ke negara dan kasih bukti potongnya ke vendor. Disinilah letak kepatuhan kita. Penting banget buat bisa bedain dua ini ya. Gampangnya gini, PPh Pasal 23 itu buat vendor yang bentuknya perusahaan, kayak PT atau CV. Tarifnya umum, flat 2%. Nah, kalau PPh Pasal 21 itu buat vendor perorangan atau individu. Tarifnya progresif, artinya makin gede bayarannya, makin gede juga persentase pajaknya. Jadi, biar nggak ketukar-tukar, ayo kita jejerin deh peran AR sama AP ini. Biar kelihatan jelas banget di mana bedanya dan kapan tugas kalian muncul. Nah, ini dia peta contekannya. Kita bedah barang-barang ya. Lihat, PPN keluaran. Itu mainannya tim AR, cuma ada pas kita jualan. Sebaliknya, PPN masukan. Itu urusannya AP, pas kita beli. Sekarang PPh 23. Ini yang unik. Dia ada di dua sisi. Di AR kita korban yang dipotong customer. Di AP kita justru jadi pelaku yang motong vendor. Terakhir, PPh 21. Ini paling spesifik. Cuma tugasnya AP, pas bayar jasa ke perorangan. Jelaskan bedanya? Oke, kita udah ngomongin teknisnya. Sekarang kenapa sih nguasain ini semua penting banget buat karir kalian nanti sebagai akuntan profesional? Coba deh ubah cara pandang kalian, tugas kalian itu bukan sekedar fungsi administratif di belakang meja. Kalian itu garda terdepan penjaga gerbang kepatuhan pajak perusahaan. Kalian yang memastikan perusahaan nggak kena masalah hukum dan finansial. Dan ini bukan cuma nakut-nakutin. Di dunia nyata, salah hitung sedikit aja, efeknya bisa berantai loh. Bisa kena denda dari kantor pajak, hubungan sama vendor jadi jelek, dan yang paling bikin pusing, catatan akuntansi jadi selisih.
butuh berjam-jam cuma buat nyari salahnya di mana. Jadi, ketelitian kalian itu harganya mahal. Nah, sekarang kalian udah pegang dasarnya, fondasinya udah kuat. Tentu, dunia akuntansi pajak itu luas banget. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu PPN, tapi lebih ke, oke, tantangan pajak kompleks apa lagi nih yang bisa gue taklukin? Semangat terus belajarnya!